kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kita hari ini menjadi berkah. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor bagi kehidupan. Pembelajaran 1 dan 2 terkhusus mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Jadi hari ini kita akan belajar pengaruh kalor terhadap kehidupan. Pada tema sebelumnya kita sudah tahu apa itu kalor. Kalor merupakan energi panas yang berpindah dari benda yang memiliki suhu tinggi ke benda yang memiliki suhu rendah. Jadi kalor ini banyak manfaatnya bagi kehidupan kita. Nah, disimak ya pelajaran kita pada hari ini. Nah, perhatikan gambar di samping. Terlihat bahwa Lani sedang membantu ibu memasak. Lani menggunakan sendok yang terbuat dari kayu saat mengaduk kuah yang panas. Mengapa Lani menggunakan sendok yang terbuat dari kayu? Tentunya agar tangannya tidak terkena panas. Nah, Lani menggunakan benda dari berbahan kayu untuk mengaduk kuah yang panas agar tangan Lani tidak kepanasan. Di sekitar kita banyak benda yang dapat menghantarkan panas dengan buruk dan dapat juga menghantarkan panas dengan baik. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan buruk disebut dengan isolator. Nah, mari kita pelajari lebih dalam mengenai konduktor dan isolator. Tadi dikatakan bahwa konduktor merupakan bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contoh dari bahan konduktor seperti besi, aluminium, tembaga. Nah, contoh benda yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan konduktor adalah ada sendok dari besi, ada wajan, ada panci, ada kuali. Nah, itu dapat menghantarkan panas dengan baik. Pernahkah anak-anak ibu semuanya mencoba memasak? Apakah wajan itu terasa panas apabila sedang memasak? Itu dikatakan bahan konduktor. Selanjutnya yang kedua yaitu isolator. Tadi kita sudah tahu bahwa isolator merupakan bahan yang sulit menghantarkan panas, bahkan tidak bisa menghantarkan panas. Contohnya seperti plastik, kayu, karet, kain, dan lain sebagainya. Berikut bahan-bahan yang merupakan isolator. Nah, bahan-bahan ini tidak dapat menghantarkan panas dengan baik, bahkan tidak bisa. Yaitu bahan konduktor dan isolator. Tahukah kamu bahwa bahan konduktor dan isolator dapat digunakan dalam satu alat yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, panci. Pada panci tersebut terlihat diterapkan secara bersamaan bahan konduktor dan isolator. Nah, yang mana konduktornya? Yang panci yang bagian bawahnya itu ya, apabila kita pegang saat sedang dipanaskan, maka itu akan terasa panas. Itu artinya dia merupakan bahan yang menghantar panas yang baik. Nah, di sini ada juga yang berfungsi sebagai isolatornya. Yang mana yang berfungsi sebagai isolatornya? Iya, pemegangnya itu dan tutup atasnya itu ya. Itu apabila kita pegang di saat sedang memanaskan sesuatu, maka dia tidak akan terasa panas. Artinya, ganggang panci itu dan untuk pemegang tutupnya merupakan bahan yang terbuat dari isolator atau tidak bisa menghantarkan panas. Jadi, ini merupakan salah satu manfaat kalor terhadap kehidupan kita. Untuk meningkatkan pemahaman anak-anak ibu semua, mari kita lakukan berikut ini. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Alat dan bahannya yaitu batang besi yang panjangnya lebih kurang 50 cm, lalu batang tembaga yang panjangnya kurang lebih 50 cm, sumpit bambu yang diikat dengan karet gelang, yang keempat, sumpit dari bahan plastik yang diikat dengan karet gelang, yang kelima, untuk memegang benda yang panas, yang keenam, dan yang ketujuh, karet. Nah,
Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, bakarlah besi menggunakan api lilin. Setelah ujung besi, jika terasa panas, segera pindahkan besi dari nyala api seperti pada gambar berikut. Langkah kedua, peganglah batang besi dengan menggunakan sumpit bambu. Letakkan kembali batang besi pada lilin yang sudah nyala tadi, dan apa yang kamu rasakan? Jangan lupa dicatat ya. Selanjutnya yaitu lapisi tembaga dengan kain yang sudah kita sediakan. Lalu pegang tembaga yang menggunakan kain dan letakkan ujung tembaga pada lilin yang sudah menyala. Apa yang kalian rasakan? Dicatat ya. Oke, selesai. Sekarang kita kembali ke materi. Jadi bagaimana apa yang anak ibu rasakan ketika memegang batang besi dan batang tembaga menggunakan sumpit? Apakah panas atau tidak? Ya, tidak. Karena sumpit terbuat dari bambu yang merupakan bahan isolator, jadi tidak bisa mengantarkan panas dan tangan kita tidak akan terasa panas apabila memegang batang besi atau tembaga tersebut dengan menggunakan sumpit. Yang kita rasakan pada sumpit plastik, sumpit bambu, dan kain. Sekarang, yang sudah anak ibu lakukan, yang berfungsi sebagai konduktor. Iya, yaitu besi dan tembaga. Dan sebagai isolatornya adalah ya sumpit bambu, sumpit plastik, kain. Nah, itu dia sebagai isolatornya. Banyak materi dan kegiatan yang sudah anak ibu lakukan, kesimpulannya adalah kemampuan benda dalam menghantarkan panas itu berbeda-beda. Ada yang cepat menghantarkan panas dan ada yang tidak dapat menghantarkan panas. Jadi itu dia kesimpulannya ya. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Mari disimak kisah Lani dan Dayu pada suatu pagi di sekolah. Di suatu pagi, Lani bergegas ke sekolah, membawa sebuah kotak dan dia langsung menemui Dayu yang saat itu sudah ada di kelas. Dan Lani menunjukkan kepada Dayu sebuah botol yang tahan panas yang selama ini diidam-idamkan oleh Dayu. Ternyata Dayu penasaran bagaimana cara kerja botol tahan panas tersebut. Botol tahan panas itu mirip dengan termos yang biasa digunakan untuk menyimpan air panas. Agar tidak penasaran bagaimana cara kerja botol tahan plastik tersebut yang sama kerjanya dengan termos, nah mari kita pelajari sejarah termos agar kita tahu bagaimana cara kerja termos. Termos sering digunakan untuk menyimpan air agar tetap panas. Termos merupakan sebuah benda yang berbentuk tabung, seperti botol yang mempunyai dinding berlapis. Termos merupakan sebuah benda yang berbentuk botol yang memiliki dinding berlapis yang dapat menjaga suhu air agar tetap panas. Termos itu dirancang dengan bahan yang berbentuk seperti kaca yang mengkilat yang dapat menahan cairan panas agar air tetap panas dalam jangka waktu yang lama. Dengan dinding yang dalamnya dirancang seperti kaca, maka kalor yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat tertahan di dalam termos tersebut, sehingga tetap hangat di dalam termos dalam jangka waktu yang cukup lama dibandingkan apabila kita meletakkan air panas di luar dengan udara terbuka. Termos pertama kali ditemukan oleh James Dewar pada tahun 1902 di Eropa. Penemuannya ini didukung oleh kebutuhannya sehari-hari yang dimana dia harus menjaga minuman bayinya agar tetap hangat. Tetapi dengan cuaca di Eropa sepertinya tidak memungkinkan apabila air hangat bisa bertahan lama apabila tanpa bantuan suatu hal. Sehingga James Dewar terdorong untuk melakukan penemuan. Pada awalnya, James Dewar menemukan cara untuk membuat botol hampa udara. Botol hampa udara merupakan botol yang terbuat dari kaca yang ditutup rapat agar mencegah udara panas keluar dari dalam botol dan menjadikan air agar tetap panas. Jadi di dalam botol hampa udara tersebut dilapisi oleh cairan perak yang menjadi cikal bakal lahirnya termos. Nah,
botol hampa udara yang dibuat oleh James Dewar dan tutup botol hampa udara yang dibuat oleh mertua James Dewar itu sampai saat ini disimpan di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Nah, seperti inilah gambaran yang ada di dalam termos. Nah, yang pertama itu ada tutup gabus sebagai tutupnya, yang kedua ada tabung kaca yang menahan agar panas itu tidak keluar, dan yang lapisan-lapisan atau merupakan ruang hampa udara yang ditemukan oleh James Dewar tadi. Nah, jadi apa fungsi dari termos tadi? Jadi fungsi dari termos itu adalah untuk menyimpan air panas yang dimana agar suhu panasnya bisa bertahan lama. Anak-anak ibu tahu nggak? Ada loh benda yang hampir sama prinsipnya dengan termos. Ya, jaket dan selimut. Di saat suhu dingin, tubuh kita akan merasa dingin. Tetapi di saat kita menggunakan jaket, kita menahan suhu panas di dalam tubuh kita agar tidak keluar, sehingga saat kita menggunakan jaket ataupun selimut, tubuh kita akan tetap hangat. Nah, itu juga merupakan salah satu pengaruh kalor dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, itulah beberapa pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari kita. Tadi kita sudah bahas ada panci yang biasa kita gunakan untuk masak, ada selimut, ada jaket, ada termos, dan masih banyak hal lain lagi yang merupakan benda yang berbahan isolator dan konduktor yang dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Untuk tugas anak ibu di rumah, silakan cari 5 buah benda yang merupakan bahan isolator dan bahan konduktor. 5 buah bahan isolator dan 5 buah berbahan konduktor. Silakan dibuat di buku catatannya ya. Itulah materi kita pada hari ini mengenai pengaruh kalor terhadap kehidupan sehari-hari. Semoga anak ibu dapat memahami materi untuk hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya di rumah dan tetap menjaga kesehatan serta patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.